Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya di rumah hari ini? Kebetulan adalah Hari Guru di seluruh Indonesia ya. Pasti semuanya memperingati Hari Guru Nasional di Indonesia. Selamat ya untuk para guru semuanya. Selamat Hari Guru. Hari ini berkaitan dengan Hari Guru, saya akan bercerita tentang diri saya sendiri ya. Kenapa saya bisa menjadi seorang guru gitu. Saya ini tidak pernah punya cita-cita untuk menjadi seorang guru sama sekali. Saya tidak pernah punya keinginan untuk menjadi seorang guru sama sekali ya. Bahkan saya pun menjadi guru sangat-sangat telat gitu. Kalau saya bilang sangat telat karena saya menjadi guru tuh baru banget. Dengan usia saya yang sekarang menjadi guru itu telat ya kalau menurut saya, karena harusnya semenjak saya lulus kuliah, kalau mau saya berniat menjadi guru sudah dari dulu gitu. Tapi saya tidak punya cita-cita sama sekali untuk menjadi seorang guru. Bahkan dari awal, semenjak sekolah tidak ada sama sekali keinginan menjadi guru. Tetapi kalau orang tua memang selalu menganjurkan saya, udah Neng jadi guru aja, karena ada keturunan untuk menjadi guru katanya. Nenek saya dulu adalah seorang guru dan terakhir jabatannya adalah seorang pengawas sekolah gitu ya. Itu nenek dari bapak ya. Tapi nggak pernah punya cita-cita untuk menjadi guru sama sekali. Nggak pernah terbayangkan, nggak pernah terbesit sedikit pun untuk mendidik anak orang ya. Dalam pikiran saya waktu itu mendidik anak sendiri aja, saya pikir belum mampu gitu ya untuk mendidik anak sendiri. Gimana dengan anak orang gitu, dengan sekian banyak karakter yang harus saya dalamin, capeknya gitu. Kepikir sama saya gitu waktu itu. Waktu SMA saya memang masuk jurusan IPA waktu itu, dan itu pun sebetulnya masuk jurusan IPA juga memang saya tuh terpaksa ya, karena sebetulnya cita-cita saya memang menjadi dokter, tapi kenapa terpaksa masuk jurusan IPA? Karena saya merasa diri saya lemah di eksak. Jadi saya itu di hafalan itunya ya. Dan pilihan dari orang tua itu cita-cita dulu, bukan cita-cita ini ya, pilihan dari orang tua kalau tidak menjadi dokter jadi guru gitu ya. Padahal waktu itu sudahlah jadi pengacara aja gitu ya, karena saya itu lebih ini di hafalan gitu. Udahlah, kenapa sih nggak jadi pengacara aja gitu ya, masuk ke hukum kayaknya enak deh kan gitu kan. Tapi ternyata perjalanan memang Allah menakdirkan saya bukan untuk ke situ sepertinya gitu ya. Dan tetap saya masuk jurusan IPA. Saya waktu kelas 1 tuh sebangku dengan namanya teman saya Atin. Karena saya masuk jurusan IPA, akhirnya di kelas 2 saya terpisah dengan Atin karena Atin masuk ke IPS. Saya masuk di IPA dan saya sebangku dengan namanya teman saya namanya Indri gitu ya. Waktu itu ceritanya sudah mau lulus ya, kita berdua janjian sama Indri itu kita mau kemana ya gitu kan, masih bingung juga. Cita-cita saya menjadi dokter sepertinya terbantahkan, cita-cita orang tua saya menjadi dokter itu sepertinya akan terbantahkan. Maksudnya sangat ketat sekali waktu itu untuk masuk perguruan tinggi negeri juga sulit gitu ya. Kalaupun pakai jalur khusus, waktu itu kalau ke sana ada jalur khusus ya, sangat mahal. Orang tua saya kayaknya tidak mampu untuk menyekolahkan saya, apalagi sekolah kedokteran itu kalau di swasta, kalau kita masuk ke fakultas kedokteran itu prakteknya mahal gitu ya. Jadi saya memutuskan untuk tidak masuk ke kedokteran, jangan ke kedokteran deh. Akhirnya kita sama Indri itu janjian ke keperawatan. Tapi
Ternyata Indri masuk di keperawatan di Jakarta ya. Tapi saya tuh tidak dibolehkan untuk masuk di Jakarta sama orang tua, nggak boleh di Jakarta. Di Jakarta tuh begini dulu banyak kerusuhan gitu kan. Jadi orang tua tidak mengizinkan saya untuk kuliah di Jakarta. Kalaupun mau kuliah di Bandung. Dan waktu itu saya daftar di keperawatan karena memang diarahkan oleh kakak saya itu adalah juga seorang perawat, tadinya keluar dari akademi keperawatan Oten gitu ya. Akhirnya saya daftar ke situ. Terus ternyata waktu itu ada angkatan pertama akademi kebidanan. Saya juga tertarik waktu itu. Wah, udahlah ke kebidanan aja, kayaknya kalau di kebidanan nanti kita bisa praktek sendiri, kalau keperawatan kan enggak gitu. Kalau perawat kan enggak bisa gitu ya. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk tadinya mau pilih gitu ya, mana yang lulus gitu, keperawatan atau kebidanan gitu. Tapi ternyata tidak bisa diambil dua-duanya karena tesnya di hari yang sama waktu itu. Tesnya di hari yang sama dan saya bareng sama yang namanya Atin. Akhirnya saya memutuskan untuk di Akademi Kebidanan Karawang waktu itu. Memang itu negeri ya, Akademi Kebidanan Karawang negeri, tapi ternyata kita dua-duanya tidak lolos. Tapi ada salah satu teman saya yang lolos dan sekarang bekerja di rumah sakit di RSUD Purwakarta ya. Kebetulan dia yang lolos, saya tidak lolos. Nggak tahu karena saya telat masuknya, sudah gelombang sekian, mungkin sudah penuh itunya mahasiswanya gitu ya. Tapi ya sudah, saya terima gitu. Saya memang nggak lulus. Saya ke orang tua bilang, sudahlah kesana kesini nggak lulus, nah aku mau kerja aja lah Pak. Dia bilang mau kerja tuh waktu itu ada pabrik garmen ya di dekat rumah dan itu ribuan karyawannya. Saya mau masuk ke situ aja. Saya bilang begitu ke bapak. Jangan, kata bapak, katanya gitu. Udahlah, enggak, aku mau masuk ke garmen aja. Padahal itu waktu itu sudah nulis lamaran tuh aku. Udah nggak akan kuliah sama sekali. Udah nulis lamaran dan nggak akan kuliah sama sekali. Udah nanti kuliahnya setelah aku setelah aku kerja, aku kumpulin uangnya, nanti pakai uang aku sendiri, bilang gitu. Nanti kalau kamu sudah kerja, kamu sudah lupa, kamu sudah dapat uang, kamu sudah tidak akan berpikir lagi kamu ingin kuliah, kata bapak gitu. Bapak itu tidak bisa mewariskan harta, bapak itu tidak harta bapak itu tidak banyak, katanya gitu. Tapi bapak ingin anak-anak bapak itu menjadi seorang sarjana, bapak selalu bilang gitu ya. Terus akhirnya temanku yang Indri ini nelpon lagi gitu ke rumah karena dia juga nggak jadi katanya di keperawatan di Jakarta, katanya banyak kerusuhan waktu itu. Akhirnya orang tuanya juga tidak membolehkan dia untuk di Jakarta, tapi dia sudah daftar di yang namanya Institut Manajemen Koperasi Indonesia gitu ya waktu itu. Dan dia ngobrol sama ibu, ngobrol dulu sama si mama sama si bapak, udah bujuk suruh masuk gitu. Terus kata dia, mau nggak kuliah di Ikopin, katanya gitu. Aku mah sudah masuk di gelombang 1. Waduh, kata aku nih, waktu aku udah masuk di gelombang 1, sementara waktu itu aku memang belum daftar ya. Ayo kalau mau masih ada gelombang 2, gelombang 3, katanya. Ayo kalau mau daftar nanti aku antar, kebetulan memang saudaraku deket di situ, jadi nanti kita nginep di rumahnya dia gitu, kita nginep di rumah saudaranya Indri waktu itu ya. Terus akhirnya kata si bapak, sudah masuk aja, katanya gitu, berapa biayanya nanti kita siapin, katanya. Akhirnya ya sudah, mengalah. Aku mengalah demi orang tua, aku mengalah. Dan memang mungkin ya ditakdirkan aku untuk kuliah di situ gitu ya, kuliah di ekonomi. Akhirnya aku masuk di ekonomi. Sebetulnya memang cita-cita bapak waktu itu memang aku suruh menjadi dokter, tapi memang tidak bisa, aku lemah di eksaknya. Dan yang tadinya aku sudah tidak berpikir untuk punya cita-cita apa-apa lagi, sudahlah menjadi pekerja pabrik. Akhirnya karena teman itu datang, akhirnya aku semangat lagi dan cocok kuliah di situ rupanya, karena memang semua hafalan
ada hitungan, tapi hitungan akuntansi ya, bukan matematika gitu, karena memang sarjana ekonomi, manajemen ekonomi kaitannya dengan ekonomi perusahaan, kaitannya dengan akuntansi, kaitannya dengan laporan keuangan gitu ya. Nah, cocok di situ, IPK aku lumayan besar waktu itu ya di situ. Dan cuman waktu itu ada pembimbing skripsi, karena penguji skripsi waktu itu yang sedikit tidak setuju dengan analisis skripsi aku, karena waktu itu memang pengujinya ganti. Akhirnya nilai aku di situ agak jatuh ya gitu. Tapi alhamdulillah aku selesai di situ. Aku selesai menjadi sarjana ekonomi di situ gitu ya. Tak terbersit sedikit pun waktu itu aku untuk menjadi guru, karena waktu itu kan masih bisa juga untuk menjadi guru sebetulnya. Waktu itu ada namanya sertifikasi apa ya, akta 4 kalau nggak salah. Ada teman aku yang masuk, dia harus ini dulu untuk akta 4 dia baru bisa menjadi guru waktu itu. Dan aku nggak ngikutin, memang nggak ada cita-cita aku untuk menjadi guru sama sekali waktu itu ya. Akhirnya aku bekerja di salah satu perusahaan gitu. Waktu itu gampang, waktu itu mudah, waktu itu karena memang mungkin masih fresh, akunya masih fresh graduated gitu ya. Jadi masuk ke perusahaan, tapi itu pun bukan perusahaan besar ya. Kalau menurut aku masih perusahaan yang kecil. Masuk ke perusahaan, dan setelah menikah aku berhenti karena aku memang pengen punya anak dulu gitu. Sampai sekarang pun saya tidak menyangka kalau saya bisa menjadi seorang guru, tidak menyangka sama sekali. Karena menurut aku hal yang tidak mungkin kalau aku untuk menjadi guru waktu itu, dan hal yang tidak mungkin juga, hal yang tidak terpikirkan sama sekali untuk menjadi guru. Kenapa? Hal yang tidak terpikirkan sama sekali untuk menjadi guru, karena aku juga latar belakang pendidikannya bukan guru ya, latar pendidikannya bukan sarjana pendidikan gitu. Tapi mungkin Allah menakdirkan aku yang lain gitu. Allah menakdirkan aku menjadi guru di usia sekarang. Sangat telat kalau menurut aku ya, tapi alhamdulillah disyukuri gitu ya. Alhamdulillah sangat bersyukur aku bisa mengenal sekolah, mengenal bagaimana profesi seorang guru itu gitu ya. Dan sekarang aku alami gitu. Banyak lika-likunya, bahagia, yang jelas ketemu sama anak-anak. Awalnya begini. Awalnya untuk menjadi seorang guru, kalian sudah tahu kan di video-video aku sebelumnya, aku tidak sengaja untuk menjadi seorang guru karena mengantar ponakan aku yang ingin melamar jadi guru ya, dan kebetulan di situ mungkin butuh guru banyak. Akhirnya aku di situ ditunjuk juga untuk menjadi seorang guru. Entah kenapa mulut aku berani mengatakan bahwa aku ini sarjana ekonomi, kalau Bapak butuh sarjana ekonomi untuk seorang guru mah enggak. Akhirnya diterima gitu loh. Akhirnya diterima dan kepake sampai sekarang. Itu hal yang sangat luar biasa. Aku tidak pakai lamaran sama sekali. Hal yang sangat luar biasa di luar nalar aku, di luar itu mungkin keajaiban yang Allah kasih untuk aku gitu ya. Di luar nalar kalau aku bakal menjadi seorang guru. Nggak sampai di situ tuh, aku langsung telepon dong, langsung WA suamiku. Aku malah ditunjuk jadi guru, kata aku tuh gitu. Kayaknya kalau aku terima gimana ya, aku sama jadi guru SMK. Kata dia gini, ya kalau honornya ada, kalau honornya mencukupi, kenapa enggak, katanya terima aja, kata dia gitu. Bayangan suami aku jadi guru mungkin honornya gede kali. Bayangan suami aku mungkin honornya gede gitu ya, mungkin honornya wow gitu. Tapi pas setelah dijalanin, aku bilang, "Pak," ke suami aku tuh jadi guru honorku gak gede,
honorku kecil, kata aku tuh gitu. Tapi kenapa ya hati aku kok merasa nyaman gitu loh, aku merasa senang. Baru loh kali ini pekerjaan itu merasa nyaman di sini gitu loh. Di hati tuh rasanya gimana ya, rasanya puas walaupun honorku kecil, walaupun honorku nggak besar, tapi hati nggak bisa dibohongin, nyaman banget gitu loh. Dengan ketemu anak-anak, dengan ketemu guru-guru yang lain, bisa sharing, terus ketemu anak-anak, bisa mendidik anak-anak, bisa sharing ilmu dengan anak-anak, itu rasanya bahagia yang luar biasa gitu. Walaupun di SMK itu tahu sendiri lah ya, anak-anaknya tengil, anak-anaknya seperti apa gitu. Tapi setelah aku mencoba, rasanya dada ini bahagia yang tak ternilai rasanya bagi aku gitu ya, mengenal anak-anak, mengenal karakter anak-anak. Apalagi sekarang dijadiin guru BPBK, tambah lagi luar biasa. Tambah luar biasa, mengenal banyak anak, mengenal banyak karakter anak. Karakter anak ini seperti ini seperti ini, gimana cara mendekati. Jadi aku sendiri juga jadi banyak belajar lagi, bukan murid saja yang belajar, tapi aku sendiri juga belajar lagi gimana caranya supaya anak ini senang belajar, supaya anak ini senang belajar sama aku gitu. Banyak belajar, banyak mempelajari karakter anak, dan setelah anak itu bisa dekat dengan aku, setelah anak ini bisa berkomunikasi dengan aku, mereka bahkan menganggap seperti aku ini kayak ibunya sendiri. Ada yang gimana, hati ini bahagia, gak bisa diukur dengan uang. Aku bilang sama suami aku, Pak, waktu itu Papa bilang, katanya kalau gini-gini honornya gini. Kalau dipikir honor aku, kalau aku ongkos seperti ini, bisa jadi mungkin ini habis, honorku habis. Tapi aku nggak tahu, aku nggak akan bisa ngelepasin sepertinya. Aku nyaman untuk di sini gitu. Aku nyaman menjadi guru di sini. Walaupun harapannya seperti apa nanti itu belakangan. Tapi aku akan pertahankan profesi aku yang sekarang. Aku bilang sama suami aku begitu. Jadi mudah-mudahan aku bisa mendidik anak-anak aku, mendidik murid-murid aku dengan baik. Walaupun banyak kendala, ini itu pengorbanan seorang guru ya. Jadi tidak usah dipikirkan, tidak usah dibayangkan seperti apa. Yang jelas aku akan berusaha sebaik mungkin untuk mendidik mereka, sebaik mungkin membimbing mereka hingga mereka jadi seorang yang mandiri, jadi seorang yang berhasil gitu ya. Itu saja cerita aku kali ini. Mudah-mudahan menginspirasi kalian semuanya dari ceritaku kali ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Jangan lewatkan video-video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.